Mulane enten cangkriman para rawuh. Nek endi enek imam iso menging dai aja nangkep Habib lho. Nek endi enek imam iso nglarang dai aja nangkep Habib. Jawabe teng Indonesia. Lho kok Indonesia? Iya, imame Imam Samudra. Dai ini dai Bakhtiar, kepala polisi. Sing ditangkep Habib Rizik. Lah ngempun ta? Nggih mesti mawon terus Imam Samudra niku teroris mesti gak oleh nangkep Habib Rizik. Napa? Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang padha-padha kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Teng mriku akhirnya nyambut dhewe-dhewe. Wah, terus waktu Habib Rizik ngadeg teng mikrofon mungel. Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Nah, kula yo untung lah, kula bengok sampean eling. Ya ten niku. Nembe niki kula Khalil Sunan Bonang. Teng alun-alun Tuban. Wadah tiyang pidato setengah menit pun Jawa. Terus. Berhenti terus. Waduh iki rek udan gak iso serius iki piye duyan jane. Ya kula guyon. Baru-baru ini kita menjalani lebaran haji riyaya besar. Mila sakniki kula ngaturaken slamet Inul Adha. Ngoyo kabeh eling Inul ya. Lho. Teng ujung pangka keplok-keplok ya gelek nonton Inul ta. Nggih. Nggih nek Inul mboten tentek. Menurut Sahihul Hikayah. Mila niku kula nggih sakniki niki senasa terang ngeten nggih senengane guyon sekadung poreme guyon. Tapi sak kata-katae guyon monggo sing serius dalam beberapa hal lho ngoten. Panjenengan sedaya niku nek Jumat enten undang-undange ta mboten? Mboten enten undang-undange, tapi nek Jumat dung bedal dhewe lho. Sembarang ditinggal budal Jumat. Mergi ngoten terus syariat, mboten negara. Mila niku para rawuh mboten wajib negara niku dalam pandangan Islam negara agama. Wajib enake negara tapi tidak wajib negara Islam lho. Ngoten niku. Dados mila NU tawa ulama niku milai rumin panci pendamelane ngrumusaken barang bener senajan gak enak kanggo awak dhewe. Pingine yai-yai niku sing ndamel negara Islam. Tapi akhirnya nggih mboten wajib wong panci cara agamane ngono lho. Mila niku agami niku pisah kalih negari, mergi kita isine macam-macam kebinekaan, bineka tunggal ika. Lah wau didhawuhaken Kang Kyai Subadar, kula riyen dadi presiden dilengseraken nggih. Lah kok purun 300.000 tiyang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu korban nyawa. Cuma kula mikir lah iya jabatan nok negara iki dhuwure apa sih presiden iku kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia. Mbah betul perlu meneh-meneh lak terbukti dhewe. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya masih mati tak labui lho ngoten. Nggih. Niki tiang NU niku, ulama ngeten niki cara. Bibip duduk manis diperiksa polisi. Bukti Bibip hanya rakyat biasa yang bandel. Ditulis oleh Jaya Wijaya dari siwo.com.
Ketika pertama kali pulang kembali ke Indonesia, negara ini serasa milik Bibip dan yang lain pada ngontrak. Jalan tol yang biasanya tidak bisa masuk motor, seketika jadi bisa dimasuki motor. Bahkan jalan tol berubah menjadi tempat parkir karena banyaknya kendaraan pendukung Bibip yang parkir di pinggir jalan tol. Media sosial heboh dengan berita penyambutan Bibip. Bahkan para pendukung FPI membuat status di media sosial secara lebay. Seperti biasa, Bibip diklaim disambut jutaan umat. Tidak lupa mereka menyindir Jokowi yang katanya disamperin puluhan ribu rakyat yang demo, tapi malah lari ke kandang bebek. Baliho propaganda Bibip mengotori setiap sudut kota Jakarta dan membuat polusi mata bagi warga Jakarta. Merasa hebat, Bibip serasa Ayatullah Khomeini yang baru pulang dari pengasingan dan akan memimpin revolusi untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia yang sah. Satpol PP yang seharusnya mengamankan tunduk di hadapan kaki para laskar FPI yang siap untuk menaikkan kembali baliho jika diturunkan. Harga diri cuy, malu seharusnya Satpol PP dipersenjatai pentungan tapi tidak digunakan. Bibip pun semakin ngeluncak, lalu kembali membuat keramaian untuk pamer massa. Kali ini pada acara Maulid Nabi dan pernikahan anak tercinta. Setelah Satpol PP, kali ini Ketua Satgas Covid yang tunduk di bawah kaki Bibip. Bukannya mengamankan, tapi malah bagi-bagi masker dan hand sanitizer gratis, yang kemudian dibayar dengan santai oleh Bibip lewat drama denda 50 juta. Taruh di mana tuh muka Ketua Satgas Covid? Di titik ini Bibip sudah tidak menginjakan kaki di bumi. Dengan gagah Bibip bercerita soal penggal-memenggal, dan tentunya diselingi oleh doa agar Jokowi berumur pendek oleh petinggi FPI. Tidak tahu diri, Bibip pun meminta rekonsiliasi dan dialog dengan Jokowi, seolah-olah dirinya satu level dengan Jokowi. Tapi itu sebelum negara api menyerang. Setelah itu keadaan berubah dengan drastis. Muncul seorang wanita Amazon menantang Bibip dan kelompoknya, berniat geruduk dengan 800 laskar pendukung Bibip yang tidak menyukai Nikita, malah masuk penjara duluan. Lalu muncul Pangdam Jaya yang bintangnya masih bisa disaingi oleh laskar FPI yang berbintang 3. Dengan gagah berani Pangdam Jaya ini berkata akan mencopot semua baliho propaganda Bibip. Saking gagahnya masyarakat jadi lupa kalau pada saat yang sama beliau juga berkata kalau Bibip bukan musuh tapi rakyat biasa. Maksudnya Bibip hanya dianggap rakyat bandel yang kalau melanggar hukum dan pasang baliho sembarangan maka akan ditindak tegas oleh Pangdam Jaya. Tapi karena banyak tidak paham politik, berikutnya malah digoreng oleh media bahwa Pangdam Jaya melempem. Singkat cerita, kerumunan Bibip yang sempat membuat cebong minder tersebut akhirnya diproses oleh lawan seimbang Bibip, Kapolda Metro Jaya. Beberapa nama dipanggil dan Bibip sendiri si anak nakal yang masa kecilnya kurang bahagia, main petak umpet, ngumpet di RS Umi. Benar-benar cute ini Bibip. Muka sangar tapi ngumpet di RS ibu dan anak. Tapi polisi tak gentar, kembali surat panggilan dilayangkan laskar dengan gagah berani menghalangi proses tersebut dan mengusir polisi yang kemudian kembali datang bersama brimob bersenjata. Tapi laskar tidak gentar karena sebelumnya sudah siap melakukan jihad. Akhirnya terjadilah aksi tembak-menembak antara laskar dan polisi. Laskar kalah dibantai 6-0 dan hanya memiliki 2 opsi, yaitu propaganda dan play victim. Play victim dilancarkan dengan Munarman sebagai komandonya. Komnas HAM dan Komisi 3 DPR dijadikan tempat untuk FPI melakukan play victimnya. Tidak lupa propaganda bahwa laskar mati syahid dikumandangkan di media-media sosial. Pada titik inilah Bibip mulai sadar dan kembali menginjak bumi bahwa dirinya bukanlah Ayatullah Khomeini yang berhasil menjatuhkan pemerintahan Iran. Faktanya semua propaganda dan play victim Bibip hanya ramai di media sosial. Sedangkan masyarakat yang diharapkan akan membantu proses revolusi malah cuek-cuek saja dan beraktivitas seperti biasa. Padahal Bibip sudah membayangkan akan turun 7 juta umat untuk membantu revolusi. Nafsu besar, tenaga kurang, itulah Bibip. Faktanya pendukung Bibip masih manusia biasa yang takut mati dalam berjihad dan ragu apakah benar akan mati syahid jika melakukan hal tersebut. Terbukti dengan sepinya petamburan tidak lama setelah terjadi penembakan terhadap 6 laskar FPI. Akhirnya Bibip menyerah, Bohir juga sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Hari ini Bibip menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan duduk manis sambil menjawab pertanyaan. Mirip anak nakal yang dipanggil guru BP. Tenang Bib, jangan tegang. Polisi sudah menyediakan minuman kemasan buat Bibip, tapi jangan banyak-banyak minumnya. Takutnya Bibip ngompol di daster. Oh iya, sudah ada teman yang menunggu di penjara tuh, Sugi Nur dan Mahir.